Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Fadila Istiqomah dengan NIM 2310201068, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5C. Adapun alasan tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Islam dan Sains dengan dosen pengampu Ibu Susi Satriani MA. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai reproduksi manusia dalam perspektif Islam dan Sains. Reproduksi adalah fenomena penting yang merupakan sebuah anugerah besar dari Allah SWT yang menunjukkan kebesarannya. Yang pertama itu kita akan mulai dari sudut pandang biologi. Reproduksi melibatkan sistem organ kompleks. Pada pria, organ seperti testis memproduksi sperma dan testosteron. Sedangkan pada wanita, ovarium menghasilkan sel telur dan tuba falopi adalah jalur pembuahan menuju uterus atau tempat perkembangan janin. Semuanya diatur oleh hormon penting seperti FSH, LH, estrogen, dan juga progesteron. Proses ini dimulai dari pembuahan atau fertilisasi, bertemunya sperma dengan sel telur yang kemudian berkembang di dalam rahim ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reproduksi dalam konteks Islam. Al-Quran dan hadis menjelaskan reproduksi merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran secara rinci memaparkan tahap-tahap penciptaan janin seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 13, yang artinya, kemudian kami menjadikannya air mani atau nutfah di dalam tempat yang kukuh atau kororim makin. Adapun tahap penciptaan manusia yang pertama yaitu tahap nutfah, air mani atau sperma. Ini adalah tahap awal yaitu air mani yang disimpan di tempat yang kukuh yaitu rahim. Rahim ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang sangat kokoh dan terlindungi bagi janin hingga masa kelahirannya. Nutfah, air mani atau zigot berubah menjadi alaqah yang secara harfiah berarti sesuatu yang melekat atau segumpal darah. Ini merujuk pada embrio awal yang menempel kuat pada dinding rahim. Untuk tahap yang kedua yaitu alaqah, yaitu segumpal darah atau sesuatu yang menggantung. Nutfah kemudian menjadi sesuatu yang menggantung dalam darah. Dalam sains, fase ini merupakan fase embrio yang melekat erat pada dinding rahim, menyerupai lintah. Untuk tahap yang ketiga ada mudghah atau segumpal daging. Alaqah kemudian dijadikan segumpal daging yang dalam embriologi ditandai dengan munculnya lekukan-lekukan yang tampak seperti bekas kunyahan. Kemudian tahap yang keempat yaitu izham atau pembentukan tulang. Segumpal daging itu dijadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang dibungkus dengan daging. Ini merupakan pembentukan kerangka. Untuk selanjutnya yaitu tahap yang kelima, yaitu khalqon akhar, yang artinya makhluk sempurna. Tahap ini mencapai bentuk sempurna yang dalam Islam diyakini sebagai peniupan ruh yang menjadikan janin sebagai makhluk yang lain atau disebut sebagai manusia. Integrasi antara sains dan agama menekankan bahwa kemajuan teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Etika syariat mengatur bahwa reproduksi harus melalui institusi pernikahan yang halal,
untuk menjaga nasab dan kehormatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern membawa dampak besar terhadap pemahaman dan praktik reproduksi manusia. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang baru dalam membantu pasangan yang mengalami kesulitan untuk mempunyai anak atau mendapatkan keturunan. Namun, di sisi lain juga menghadirkan berbagai persoalan etis, hukum, dan religius yang perlu dikaji secara mendalam, terutama dalam perspektif Islam. Adapun salah satu contoh teknologi modernnya, seperti yang pertama itu ada bayi tabung atau IVF. Perkembangan teknologi membawa tantangan modern. Misalnya bayi tabung atau IVF ini diperbolehkan dalam Islam jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan ditanamkan dalam rahim istri. Donor sperma ataupun ovum dilarang keras karena merusak kejelasan keturunan atau nasab. Untuk yang kedua itu aborsi. Aborsi itu sangat dilarang kecuali darurat medis sebelum usia 120 hari untuk menyelamatkan nyawa dari sang ibu. Untuk yang ketiga ada kontrasepsi. Kontrasepsi diperbolehkan asalkan tidak permanen, tidak berbahaya, dan atas persetujuan suami istri. Dan yang terakhir itu ada cloning. Cloning ini ditolak dalam Islam karena menyalahi kodrat penciptaan dan menimbulkan masalah nasab. Adapun kesimpulan dari materi saya ini, yaitu proses reproduksi manusia adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari proses biologis, kompleks hingga nilai-nilai moral yang menjaga kemuliaannya, semua terintegrasi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fatir ayat 11 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.